Ya, terima kasih Pak Danang dari DataScript. Ini saya akan share screen. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata partisipannya banyak juga, 53 orang. Semoga dalam keadaan sehat ya pastinya dalam suasana COVID ini. Baik, saya memulai dengan screen yang pertama. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Danang, ini adalah partnership dari DataScript dan PT Giwindo Asia, di mana produknya itu adalah imaging. Sedikit perkenalan terhadap yang akan saya jelaskan mobile mapping system ini. Nama saya Muslim Samsus Darwis, dan saya base di Yogyakarta saat ini. Nah, ini adalah our office kita di Jakarta dan di Jogja. Monggo kalau yang di Jakarta bisa merapat, kalau Jogja juga Jawa Tengah bisa merapat nanti tentunya setelah COVID ya. Jadi sementara ini kami kasih channel-channel di YouTube, di Facebook juga ada, kemudian di Instagram, beberapa sampel-sampel atau apa yang kami telah lakukan kami upload di sana. Ya, selain mobile mapping system, kami juga mempunyai produk dan jasa airborne lidar mapping, kemudian subsurface utility GPR gitu, kemudian kami punya bathymetric survey dan yang biasa orang lakukan survey mapping pakai fotogrametri, foto udara itu drone yang lagi memang booming ya. Tapi kali ini kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang mobile mapping system yang telah kami lakukan baik di Indonesia maupun Southeast Asia. Nah, ini adalah gambaran bisnis partner atau teknologi partner kami, ada beberapa alat dan tentunya imaging ini salah satunya dari Eropa, tepatnya di Prancis, dan kita salah satu distributor di Asia dan satu-satunya di Indonesia kerjasama dengan DataScript. Ini adalah pengalaman kerja kami. Rata-rata kami banyak melakukan di jalan nasional, yaitu survei kondisi di PUPR dan Kementerian Perhubungan. Ini kira-kira penampakan dari alatnya yang tipe 2 ya, seperti yang Pak Danang sebutkan tadi, ada tipe 3 ya, tahun 2020 ini baru rilis, tapi sayang COVID tentunya agak slow masuk ke Indonesia. Yang ada saat ini adalah tipe 2 dan ini tampilan softwarenya kalau nanti Bapak Ibu. Ini adalah bundling antara hardware dan softwarenya. Baik, platformnya ini, imaging ini bisa ditaruh multi platform, bisa di kereta api, bisa di mobil, bisa di boat, dan kami lagi pengembangan trial untuk kendaraan roda 2 supaya kami bisa masuk-masuk ke dalam gang atau jalan-jalan yang kecil, baik itu dengan motor atau dengan sepeda. Tapi kami masih pengembangan terhadap dudukannya supaya tidak goyang tentunya. Jadi yang setelah kami lakukan trial baik project maupun pekerjaan itu di kereta api, di mobil dan di boat. Nah, ini adalah kegunaan yang rata-rata pemerintah lakukan itu adalah inventory aset, kemudian kontrol dan monitoring itu biasanya jalan tol ya, biasanya 1 kali 24 jam teman-teman tol ingin tahu di mana kerusakan jalan, lubang dan segala macam itu, dan mereka langsung melakukan penanganan 1 kali 24 jam maksimal. Nah, ini sangat dibantu sekali dengan smart survey MMS imaging ini. Kemudian planning tentunya, kalau outputnya GIS tentu pengambilan keputusannya menjadi lebih cepat, dan terkait budgeting juga, misalnya ada DED perlengkapan jalan atau ada survei kondisi di mana jalan yang rusak dan bagaimana penanganannya tahun depan bisa dibudgetkan dari hasil data mobile mapping system dengan menggunakan alat MMS ini yang jauh lebih simpel dan datanya masif dan lebih cepat dibandingkan dengan alat-alat mobile mapping system lainnya, dan tentunya akan meningkatkan precision decision making, dan salah satunya juga akan meningkatkan safety management kita, karena di situ akan kelihatan semua area sekitar terhadap koridor jalan, apakah R-nya terlalu
tajam atau nggak ada guardrail atau di situ sering terjadi kecelakaan ya. Jadi polisi juga bisa DAK ya, DRK ya, daerah rawan kecelakaan, sehingga itu bisa dikombin dengan data-data kecelakaan. Nah, ini yang membedakan kenapa kami berbeda dengan mobile mapping system lainnya yang saat ini, yang Pak Danang tadi sebutkan adalah kita yang paling simplest di dunia saat ini, karena saat ini kita portable, kita nggak attach dengan mobil atau apa namanya kendaraan lainnya. Jadi kita langsung aja bisa pulau ke pulau itu sangat mudah sekali pakai alat apapun. Apakah di situ nggak ada mobil, kadang-kadang kita juga bisa pakai taruh di truk atau bahkan eskavator sekalian. Kemudian ini tentunya fleksibel. Saya nggak bilang ini low cost, tapi ini cost efektif, efisien. Dan yang membedakan kita juga kita bisa mengukur dimensi dan ukuran volumenya panjang, lebar, tinggi. Kemudian output kita balik lagi GIS di level pertama. Nah, saya sebutkan ini smart belusukan ya seperti tadi, kalau kita nanti tembus dengan kendaraan roda 2, kita akan bisa belusukan ke dalam koridor-koridor gang, tapi tidak mengurangi informasi data yang biasa kita dapatkan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Tapi tadi yang saya sebutkan mungkin 2020 pertengahan tahun ini bisa roda 2, tapi sebelum-sebelumnya memang kita di roda 4. Kemudian ini supporting one map policy ya, sistemnya udah satu sistem dengan misalnya Bapak Ibu punya data-data yang sudah ada, kita juga bisa menambahkan data tersebut. Jadi tidak saling bentrok ya. Yang penting udah one map policy, udah satu sistem. Jadi kelengkapan big data Bapak Ibu semakin lengkap tentunya. Jadi bisa 4 sehat 5 sempurna tadi. Jadi 4 sehat mungkin juga udah dapat seperti Jakarta 1 sekarang ya, tapi mungkin yang atribut-atribut kecilnya itu bahkan yang seperti tong sampah, PKL dan lain-lain itu juga sangat mudah kita input. Nah, pada prinsipnya seperti ini, semua objek-objek yang ada di sepanjang koridor jalan ini bisa kita input dan bisa kita petakan. Nah, pada dasarnya itu. Jadi kebutuhan instansi yang macam-macam berbeda gitu ya. Jadi misalnya PUPR kebutuhannya di perkerasan jalan, kalau perhubungan kebutuhannya di rambu-rambu dan marka jalan gitu kan. Kalau pertamanan ya mungkin dia pohon gitu. Kemudian ada yang Bapeda atau Dinas Tata Kota butuhnya halte, dan semua atribut yang ada di sini pedestrian itu perlu didata. Jadi ini penting. Dan bisa kita bayangkan ini cuma 100 meter gambaran ini, dan Jakarta itu 7.000 km. Kalau dilakukan manual atau pakai alat yang lain yang overkill, kadang-kadang itu mungkin lama datanya itu akan keluar atau bentuk GIS akan keluar. Nah, bisa dibayangkan panjang Indonesia dari Aceh sampai Papua itu 5.000 kilo. Jadi kalau dilakukan manual bisa dibayangkan cuma hanya untuk DKI Jakarta, dan kita punya banyak provinsi, kita punya banyak jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah-daerah lainnya. Nah, ini suatu solusi saya rasa untuk masif ke depannya kita untuk mengkolek data ini dengan cepat. Ini salah satu kebutuhan dari Grab atau Gojek, point of interest ya, dari warung-warung kecil itu belum terdata, dan Bapak Ibu semua pasti pernah ya menggunakan aplikasi Gojek atau Grab. Pada saat penjemputan atau pengiriman barang, mereka kesulitan sekali karena belum ada di aplikasi mereka terhadap warung-warung kecil atau destinasi yang akan kita tuju. Nah, ini menjadi solusi juga untuk Grab dan Gojek. Nah, ini kelihatan semuanya terintegrasi. Nah, saya akan kasih gambaran sedikit aja mengenai pohon ya. Pohon itu juga butuh didata Dinas Pertamanan ya. Jadi tinggi, lebar, tipenya sendiri. Tentunya kalau tipe kita bekerja sama dengan agronomi yang mengetahui tipe jenis pohon ini, dan diameter bisa kita lakukan langsung di software image view ini sendiri. Nah, tentu koordinatnya juga terbaca gitu. Nah, ini software development yang sedang kita lakukan,
dan akan selalu kita lakukan terhadap user-user yang kebutuhannya spesifik ya. Misalnya ini saya contohkan aja, kalau pohon itu di softwarenya langsung kita custom, sehingga nanti atribut atributif untuk ke GIS-nya dapat dengan mudah, apakah itu nomor provinsi posisinya di mana, kemudian luasnya, kemudian tinggi pohon itu sendiri, kemudian kanopi, jenis, lebar pohon, dan segala macam, dan pastinya koordinatnya, dan komen yang paling penting. Komen ini untuk keterangannya, apakah akan membahayakan atau pandangan pengendara menjadi kesulitan, itu akan membahayakan tentunya. Nah, ini contoh, misalnya jumlah pohon tersebut, saya nggak yakin ada salah satu dinas yang sudah mempunyai data pohon itu sendiri. Jadi ini bisa kita dengan cepat mendata, dan 416 jumlah pohon di ruas ini yang tingginya lebih dari 3 meter. Yang di bawah 3 meter bukan nggak masuk di data kita, tapi kita tidak mendata itu, karena tidak perlulah untuk saat ini gitu. Nah, kemudian ini kalau kita combine dengan Jakarta 1 webnya, itu mungkin ya dengan cepat, karena dia one map policy, jadi kita bisa tambahkan add layer pohon di Jakarta 1. Atau atribut-atribut lainnya pun bisa kita tambahkan. Jadi, dan salah satunya ini juga yang lagi up to date ya, pastinya yang COVID Corona ini banyak jalan-jalan warga yang ditutup 24 jam. Nah, ini terkait terhadap aktivitas, artinya kita harus reroute gitu, apakah si Gojeknya, apakah si Grabnya, atau yang lain-lain, itu harus memikirkan bagaimana, dan tentunya informasi ini sangat penting untuk saat ini, di mana gang-gang atau jalan-jalan itu yang ditutup. Nah, ini salah satu kasih gambaran untuk pedestrian map, pejalan kaki. Kita lihatnya seperti marka tengah, pulau, kemudian illegal parking, marka parking, jembatan, selokan, dan pos polisi, bola semen, traffic light, itu sangat masif sekali atributnya, sehingga ini perlu kita data dahulu sebelum nanti kita combine dengan data-data GIS lainnya. Nah, ini gambarannya sangat masif sekali big data ini. Jadi ada utility box, traffic light, tempat sampah, tempat duduk, tanaman, rambu, pos polisi, dan lain-lain, PKL. PKL ini juga ada yang berizin atau ada yang tidak berizin, itu dengan mudah kita data dan kita kategorikan. Nah, ini kami sebut dengan cemilan sehat dari data Jakarta 1 gitu. Jadi Jakarta 1 itu saya alhamdulillah melihatnya udah cukup lengkap gitu ya. Tapi dengan cemilan-cemilan sehat ini akan memberi feeding untuk Jakarta 1 jauh lebih lengkap gitu. Nah, ini juga terintegrasi terhadap informasi non spasialnya, yaitu atribut keterangannya, dan juga fotonya. Dan fotonya ini juga bisa kita besarkan, bisa kita zoom gitu ya. Gitu. Nah, itu contoh aja. Nah, ini metode yang biasa kami lakukan. Ya, metodenya ada dua, yaitu AI, image recognition, artificial intelligence, dan semi auto digitation. Dua metode ini ada kelebihan dan kekurangannya pastinya. Nah, ini contohnya misalnya ada baliho di situ. Nah, di jalannya juga di Google Earth kita juga bisa nambahin data Google. Jadi kita tidak mengurangi, atau data Google sudah ada, itu udah bagus, tapi kita bisa. Saya Zoom meeting ini tadi. Ya, oke. Nah, komparasi maksudnya AI itu gimana kami menggunakannya, ya seperti ini. Kalau standar logo, kami bisa melakukan AI gitu. Misalnya Alfamart, ya logonya ya seperti itu aja. Misalnya rambu parkir ya seperti itu, memang ada standarnya. Tapi begitu tidak ada standar, itu kita harus lakukan semi auto digitation gitu. Jadi yang standar ini bisa kita lakukan otomatisasi, machine learning, sama artificial intelligence. Nah, seperti ini, auto digitation, semi auto. Nah, ini yang bisa juga semi auto karena tidak terlihat, jadi AI-nya kelewat ini biasanya karena ketutup gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, database Bapak Ibu itu bisa dengan mudah kami sesuaikan dengan kebutuhan database GIS Bapak Ibu. Misalnya inventarisasi reklame, itu provinsinya apa, jenisnya baliho kah atau apa, kemudian kategorinya bisnis,
kemudian warna dan segala macam posisi keterangan itu bisa dengan mudah kami input, apakah itu untuk perpajakan, apakah itu terhadap izin dan lain-lain, itu bisa untuk pengambilan keputusan berikutnya. Nah, intinya smart city yang untuk semua yang data, misalnya kalau di Jakarta itu clue yang saya tahu dulu, itu bisa kita feeding dengan yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Misalnya sudah ada, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang belum ada, itu yang kita tambahkan gitu. Nah, jadi ini akan saya lihatkan studi kasus, dan ini juga bisa outputnya berupa geoportal, dashboard. Ini studi kasus yang pertama, saya bawa 4 studi kasus. Studi kasus pertama itu survei kondisi jalan Kementerian PUPR yang biasa kami lakukan 3 tahun belakangan ini. Contoh aja ini dari SK Menteri, jalan nasionalnya itu Sumatera Selatan, contoh ya 1.600, dan Bangka Belitung itu ada 600. Jadi dari sinilah ini adalah EOI kami atau area of interest kami atau area survei kami untuk melakukan proses-proses seperti ini, kemudian outputnya GIS seperti nanti yang kami gambarkan. Dan mereka juga bukan hanya GIS yang mereka butuhkan dari data kami, tapi bahasa mereka adalah RNI dan PCI. RNI itu Road Network Inventory, apakah jalan itu lebarnya berapa, kemudian lane-nya ada berapa, lajurnya ada berapa, kemudian dia normal opposite, arahnya seperti apa, dari nomor ruas STA ke berapa, dan kilometer ke berapa. Dan itu juga PCI ini bahasanya Pavement Condition Index, artinya perkerasan jalan ini kalau rusak, lubang, retak, dan segala macam itu, per 100 meter mereka harus tahu apakah ini rusak berat, atau rusak ringan, atau rusak sedang, sehingga mantap atau tidak mantap suatu jalan nasional itu bisa terlihat dari PCI ini. Jadi untuk budgeting tadi yang saya sebutkan, kalau keluar nilai PCI-nya itu, tahun depan mereka bisa membudgetkan dananya berapa untuk ruas jalan sekian. Nah, ini saya kasih gambaran yang tadi di lapangannya seperti apa dan di pengolahannya seperti ini. Misalnya lubang, retak, dan segala macam itu, retaknya juga kami klasifikasikan lagi, ada retak buaya, retak rambut, dan lain-lain itu akan terlihat seperti ini. Nah, penurunan juga deformasi juga bisa kelihatan. Ini langsung di softwarenya pengolahannya. Jadi di posisi itu ada penurunan, volumenya seberapa itu bisa juga terlihat dari yang sebelah kanan ini, sebelah kanan atas. Jadi antara foto, video, dan data peta itu terintegrasi terus pada saat kami mengolah data tersebut. Nah, seperti ini, ada kerusakan tepi, di koordinat keberapa, petanya dia langsung munculin, dan itu juga overlapping dengan data-data foto yang lainnya. Misalnya Bapak-Bapak punya foto drone, ya background-nya bisa jadi foto, atau Bapak-Bapak punya data mapping lainnya, atau Google Earth sekalipun bisa kita jadikan background-nya gitu. Tapi data fotonya ini adalah data real time pada saat kita ngambil di lapangan. Dan pada pengolahan ini juga bisa kita langsung otomatis kita tahu volume panjang, lebar, dalamnya, atau tingginya. Nah, ini misalnya retak, dan ini kondisi lainnya, tambalan, penurunan jalan, kondisi aspal, itu terjadi. Nah, ini yang tadi output dari PCI dan RNI-nya tadi. Jadi sehingga kita tahu dari ruas jalan yang mana untuk Bapak-Bapak PU, itu mereka tiap tahun nih melakukan checking atau survei kondisi seperti ini. Di STA keberapa itu yang rusak atau merah itu. Jadi budgetnya berapa untuk penanganan tahun depannya, atau yang orange-nya, atau yang kuningnya. Nah, ini contoh kalau hijau dia nilainya PCI-nya 99 mencapai 100, itu sangat baik. Dan begitu juga yang paling rendah itu sangat parah, 23, atau yang nilainya seperti itu. Dan datanya sangat-sangat terkategori dengan jelas ya, apakah itu retak buaya, ataukah itu kondisi aspal yang pelepasan butir, apakah itu kerusakan tambalan, atau ada pisahan kereta api dan lain-lain. Setiap kerusakan itu ada nilainya, sehingga di rata-rata nanti luasnya itu atau indeksnya akan keluar gitu, per 100 meter. Nah, ini juga terdata dengan baik, road network inventory yang tadi saya sebutkan. Jadi bahu jalan, jadi perkerasannya dan sampai ke patoknya yang di belakang, di samping kiri kanan itu biasanya sangat terlihat jelas. Nah, ini contoh outputnya gitu. Jadi ini yang saling terintegrasi tadi. Nah, kalau dicek lubang dan lain-lain kerusakan tadi juga kita bisa tahu posisinya di mana, apakah itu pakai background yang gampang aja pakai background Google, atau tidak sama sekali, atau dengan data yang kita punya, itu juga bisa kita combine gitu. Nah, ini kalau saya zoom lagi, jadi bisa diklik aja di situ, kemudian ada fotonya, kemudian setiap foto itu akan terintegrasi dengan
data-data non spasial atau atributif, apakah dia posisi sebelah kiri, nomor segmen keberapa, STA keberapa, luas lubangnya atau luas rusaknya seperti apa, aspalnya lepas-lepas atau seperti apa, beton rigid dan segala macam itu terdata di sini semua. Ini adalah level 1 dari output imaging yang kami sering lakukan untuk PUPR. Ini juga tambahan gambarannya. Nah, ini yang level 2 untuk WebGIS-nya. Ini optional report aja. Kadang-kadang Bapak Ibu nggak familiar dengan GIS, kami juga bisa bantu bentuknya ini mudah digunakan sehingga tinggal klik aja. Kalau butuh tabel ya tabel aja yang keluar, kalau butuh petanya seperti tadi ya dengan satu kali klik keluar, minta STA keberapa, tinggal ketik aja nama ruasnya atau Bapak Ibu lihat tabelnya sehingga bisa keluar di ruas keberapa, berapa persen mantapnya atau tidak mantapnya, sangat baik, sedang, jelek, parah, itu juga bisa keluar langsung sehingga tidak membutuhkan skill untuk GIS even yang basic sekalipun. Jadi RAB-nya juga bisa dilihat gitu berapa untuk budgeting tahun depannya. Nah, ini studi kasus yang kedua, detail engineering design untuk perlengkapan jalan gitu. Nah, kebetulan kami melakukan di Provinsi Riau kemarin November 2019. Ini perlengkapan jalan yang kita tahu mungkin rambu lalu lintas saja, tapi banyak ini kategorinya, marka jalan, apil, alat pengendalian pengaman. Ya, ini marka jalan sendiri dikategorikan lagi, ada marka lambang, paku jalan, marka membujur, marka melintang, marka serong, marka parkir, marka larangan parkir. Apil juga ada lampu 3 warna, 2 warna, lampu 1 warna gelap-gelip. Ini dengan mudah kami melakukan kategori atau klasifikasi terhadap alat perlengkapan jalan tersebut. Nah, ini rambu peringatan juga nanti layer-layernya akan jadi lebih rapi. Ini dokumentasinya pada saat di Riau. Nah, ini softwarenya sekali lagi tampilannya, apakah itu di situ juga bisa kita lihat zona selamat sekolah atau rambu marka yang lain-lain atau daerah rawan kecelakaan juga kita bisa combine dengan data kepolisian. Nah, contohnya ini gitu ya. Oh, ini ternyata ada link video, saya lupa, bisa kita lihat sama-sama. Ya. Ini cara sebelum akuisisi ya, instalasi alat, ini cukup 5 menit aja. Nah, ini storage datanya. Nah, ini controlling dari arah kamera tersebut, apakah terlalu tinggi atau kerendahan. Kita bisa setting pada saat jalan juga, kita bisa setting karena kita lihat dari mobile kita. Ini saya cepetin aja. Ya, jadi pada saat pengolahan dapat di zoom. Dan ini mendigitasi atau memetakan median dengan cepat dan mudah. Nah, ini tingginya. Dan kode-kode rambu ini juga bisa kita input dengan mudah. Nah, database-nya juga sudah kita siapkan rumahnya. Nah, rambu-rambu itu juga bisa kita masukkan ke ikonnya, ke dalam peta itu nanti. Nah, ini per 100 meter.
Ini per 100 meter jalannya ada arah normal dan lurusnya dari ruas titik STA 0 ke titik akhir ruas. Nah, kondisinya juga kita bisa tahu jika klik di situ itu kelihatan adalah aspal beton atau seperti apa kondisinya, apakah tanah masih atau yang lain-lain, itu bisa dengan mudah kita cek. Ikutin aja. Oke. Lanjut kita ke kasus yang ke ini masih hasilnya, nggak apa-apa, perlengkapan jalan bisa kita skip. Ini studi kasus yang ketiga untuk pemetaan sarana prasarana kereta api dengan mobile mapping system ini. Jadi karena tadi disebutkan padanan kecepatan maksimal yang bisa kita lakukan hampir 160 km per jam, tentunya alat ini juga bisa ditaruh di kereta api tanpa mengurangi kualitas hasil gitu. Nah, ini sampel yang kita ambil dari proyek perlintasan sebidang terhadap jalur kereta api yang ada di Jawa Timur Daob 789 gitu. Nah, ini juga kita mendata semua rambu-rambunya, semua kondisinya di sana, semua kondisi perlintasan yang kadang-kadang dibuat oleh masyarakat setempat yang ilegal ya. Dan di situ sering terjadi fatal accident, kadang-kadang kereta lewat malam jam 2, jam 3 malam, nah orang melintas sembarangan aja pakai sepeda atau sepeda motor tanpa ada palang di sana dan tidak ada EWS juga, early warning system. Nah, selain itu kami juga mendata pos-posnya itu dan datanya itu bukan hanya geotagging, tapi kita mendata ya volume ya, lebar, panjang, dan tinggi dan segala macam itu penting untuk didata. Nah, ini juga PKL contohnya itu sangat rapat sekali dengan rel itu. Nah, ini kalau diukur langsung manual itu kadang-kadang udah dikalungin celurit atau dilemparin batu teman-teman yang melakukan pengukuran itu atau bapak-bapak yang melakukan pendataan dulu sebelum melakukan sosialisasi. Jadi ini cukup powerful untuk sementara mendata saja dulu. Kita sekarang kan kelemahan kita data aja kita belum cukup gitu ya atau belum punya gitu. Nah, ini kan ada bangunan yang simpadannya atau buffering dari rel kereta api ini kita pastinya punya aturan gitu yang lebih dari 10 meter atau berapa meter. Nah, ini jaraknya sangat dekat sekali, 1 meter, 2 meter paling ya. Banyak kita ketemukan di Jakarta itu, apalagi Jakarta Timur itu daerah-daerah dekat Gambir itu atau daerah-daerah lain ya. Nah, ini ada link video untuk kereta api, mungkin saya kasih sekilas gambaran. Ya, ini akuisisinya bisa tempel di kaca. Nah, dia otomatis merekam atau men-scanning semuanya. Nah, ini kita bisa ukur KM spurnya, patok-patoknya. Di jembatan juga. Oke. Nah, volume ini langsung diambil garis saja seperti itu. Dan langsung otomatis masuk ke dalam form yang sudah kita buatkan. Nah, ini contoh aplikasinya, hasilnya. Ya, tinggal cari aja di web ini.
Nah, fotonya juga bisa langsung diklik aja di sana, kondisinya seperti apa, dan jam, tanggal, dan segala macam terhadap foto tersebut, historinya juga bisa terlihat. Nah, kalau mau mencari berdasarkan kategorinya atau areanya juga dengan mudah kita lakukan gitu. Atau kita mencari ada yang EWS atau tidak gitu. Jadi bisa cepat gitu. Dan statistiknya juga, infografisnya juga bisa keluar, dan ini dinamis. Begitu kita ingin tahu betonnya saja, baja atau batuan seperti apa, itu otomatis gitu bisa kita lakukan. Oke, ini tampilan mock-up-nya. Kemudian ini tabelnya, tabel jembatan. Ini seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini yang baliho reklame ya. Saya rasa sama persis seperti video-video yang saya putar tadi, ada 2 video. Mungkin ini tidak perlu saya sampaikan atau saya mainkan videonya, lebih kurang sama pola kerjanya. Paling enggak kita pengen cek dulu uji akurasi horizontal benar nggak sih dengan kita melakukan manual pakai meteran, contohnya dengan zebra cross ini 3,01 meter di apa komputer kita atau data kita, kemudian dilakukan manual di situ dengan meteran panjangnya 3 meter. Jadi selisih 0,01 meter atau satuan milimeter ya. Dan lebar zebra cross juga ya. Ini 31,03 dan di lapangan dengan manual 30. Dan tentunya nggak bisa semuanya manual yang tadi saya gambarin. Ini hanya uji sampling aja terhadap uji vertikal dan uji horizontal. Nah, ini vertikal, kita bisa ukur tingginya dari suatu objek itu misalnya 1,02 di data kita, pakai turun ke lapangan itu 1 meter. Nah, mungkin ini miringnya meterannya atau ini juga bisa mempengaruhi pada saat kita narik garis lurusnya atau si meterannya nariknya tidak tegak lurus. Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Balik lagi ke Pak Danang. Baik, terima kasih.